Om Swastiastu. Halo semuanya. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 10H. Video ini kami buat bertujuan untuk mengajak kalian mengenal salah satu karnaval lokal di daerah Bedulu. Nah, ada yang tahu nggak kami mau kemana? Kalau ada yang mau tahu, simak video ini sampai habis ya. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Dimulai dari saya, Ana Agung Wilasmi, nomor absen 2. Iwayani Tunawani, nomor absen 34. Mustia Yuratri, nomor absen 8. Saya Anak Agung Sri Indria Padani, nomor absen 5. Saya Eko Malana Winyana, nomor absen 12. Saya Kadek Hari Sandara, nomor absen 18. Saya Komal Gida Dodinganda, nomor absen 23. Selamat menonton! Nah, di sini kita sudah berada di gedung arkeologi yang lebih tepatnya di Bedulu, Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar, Bali. Saat kita masuk, akan diperlihatkan informasi kapan pembuatan gedung arca ini. Sebelum masuk ke pembagian gedung museum ini, kita perlu tahu gimana sih sejarah singkat berdirinya museum ini. Jadi mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Ibu Kepala BPCB. Sejarah berdirinya museum ini, kita tidak bisa terlepas daripada sejarah berdirinya kantor ini ya. Kantor ini berdiri karena adanya pelestarian terhadap tinggalan purbakala ya. Pelestarian terhadap tinggalan purbakala ini sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda ya. Pada masa itu pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu lembaga yang namanya Jawatan Purbakala. Itu yang pertama, untuk memperhatikan benda-benda purbakala. Kemudian selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan semacam undang-undang yang mana di dalamnya mengatur tentang tinggalan purbakala, namanya membentuk ordonansi. Nah, kemudian setelah masa kemerdekaan, Jawatan Purbakala ini membuka cabang di daerah Yogyakarta, Prambanan, dan Makassar. Nah, kemudian pada tahun 1951 Jawatan Purbakala ini dilebur menjadi Dinas Purbakala. Nah, dinas di Bali dibentuk Dinas Purbakala cabang Makassar yang mengurusi tentang pelestarian terhadap bangunan-bangunan purbakala. Nah, Dinas Purbakala inilah cikal bakal terbentuknya kantor BPK ini yang awalnya bernama Balai Eswaka Peninggalan Sejarah Purbakala, kemudian berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, kemudian berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya, yang terakhir berubah menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan. Wilayah 15 memwilayahi 2 provinsi, Bali dan NTB. BPK ini gabungan dari 2 instansi ya, ada BPNB yang lokasinya di Denpasar, di Bandung, dan ada BPIB yang kantor ini. Nah, kemudian museum ini berdiri atas prakarsa Bapak Dr. R.P. Suyono. Mereka dulu menjabat sebagai Kepala Dinas Purbakala. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Soekarto Atmojo. Kemudian secara resmi dibuka untuk umum museum ini tanggal 14 September tahun 1972. Kalau tempat dari memperoleh koleksi-koleksi ini gimana? Kalau koleksi-koleksi ini, koleksi semua yang ada di museum ini merupakan hasil-hasil dari pelestarian sejak berdirinya kantor ini. Tahun 1950 semua berasal dari Bali. Nah, kalau sarkofagus ini hampir terdapat di seluruh wilayah Pulau Bali. Nah, itu membuktikan bahwa pada masa megalitik ya, pada masa prasejarah akhir itu Bali sudah dihuni sudah ada penghuninya. Dan pada masa itu juga terjadi revolusi yang besar-besaran di mana masyarakat mulai mengenal kepercayaan terhadap leluhur. Itu merupakan salah satu juga kearifan lokal di Indonesia. Nah, setelah mendengar wawancara dari Ibu Kepala BPCB, kami ingin menyampaikan kesimpulan menurut kami mengenai sejarah singkat berdirinya BPCB. Jadi, BPCB dibangun pada masa kolonial Belanda di Indonesia.
Saat runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda, Jawatan Purbakala berhasil melindungi peninggalan Purbakala. Namun, kekuasaan kemudian berada di tangan kolonial Jepang. Nah, karena peristiwa tersebut, lembaga Jawata Purbakala dihapus dan tenaga-tenaga intinya ditahan oleh Jepang. Pada masa setelah era kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 21 Juli 1947, Jawatan Purbakala bangkit kembali, dimulai dari dibangunnya kantor cabang Makassar. Nah, kantor ini yang menjadi cikal bakal berdirinya BPCB saat ini. Pada awalnya, nama BPCB bukan nama yang sekarang. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, telah banyak mengalami perubahan. Yang awalnya bernama Swaka Peninggalan Sejarah Purbakala, dirubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, dirubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan yang terakhir berubah menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan yang dibagi lagi menjadi BPMB dan BPCB. Pembagian Museum Gedung Arca mengikuti pola bangunan pura, yakni terdiri dari 3 wilayah, yakni halaman luar atau jaba sisi, halaman tengah atau jaba tengah, dan halaman dalam atau jeroan. Di halaman luar terdapat sebuah wantilan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan. Di halaman tengah terdapat 4 gedung yang berfungsi sebagai ruang pameran. Sedangkan di halaman dalam terdapat 8 balai pelindung yang memiliki fungsi yang sama. Nah, kelompok kami mendapat bagian mengobservasi gedung A yang ada di halaman tengah. Di gedung A banyak sekali koleksi yang dipamerkan, baik itu dari zaman Paleotikum, Mesolitikum, Neolitikum, zaman logam, dan zaman Megalitikum. Koleksi yang dipamerkan ada berupa kapak, tajak perunggu, periuk, buah spiral perunggu, gelang perunggu, cincin perunggu, motif kodok bermuka manusia, kerang laut, dan lainnya. Kami mendapatkan bagian untuk mengamati koleksi kapak berupa kapak genggam, kapak perimbas, dan kapak persegi. Kapak persegi beliung yang dipamerkan di Museum Arkeologi Bedulu ini ada 3 buah, yaitu yang pertama kami jelaskan ada kapak persegi beliung yang ditemukan di Nusa Abensari. Kapak ini dibuat dengan bahan dasar batuan vulkanik dengan ukuran kapak yakni panjang 19,5 cm dan lebar 10 cm. Dan warna dari kapak ini adalah coklat. Yang kedua, ada kapak persegi beliung yang ditemukan di desa Klusu, Gianyar, Bali. Kapak ini dibuat dengan bahan dasar batuan vulkanik yang memiliki ukuran panjang 14,8 cm dan lebar 4,7 cm. Warna dari kapak ini adalah hitam. Yang ketiga ada kapak persegi beliung yang ditemukan di Nusa Penida Kelungkung, Bali. Bahan yang digunakan untuk membuat kapak ini adalah batuan vulkanik. Ukuran kapak ini adalah 15,5 cm dan lebar 8 cm. Kapak ini berwarna coklat. Fungsi kapak atau beliung persegi berukuran besar digunakan untuk mencangkul dan mengerjakan kayu. Sedangkan yang kecil biasanya untuk mengukir atau memahat. Serta zaman yang ditemukan ketika kapak persegi tersebut sama-sama di zaman Neolitikum. Adapun langkah-langkah perawatan dari situs tersebut adalah dengan melakukan konservasi yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, menurut Bapak Igusti Ngurah Made Saputra. Manfaat berdirinya museum ini bagi masyarakat sekitar adalah untuk memberikan informasi bahwa di masa lalu sudah ada kegiatan seperti berburu, meramu, bercocok tanam, dan adanya sistem penguburan dengan adanya sarkofagus. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari kelompok kami sebagai pelajar Pancasila adalah nilai kepedulian terhadap lingkungan dengan ditemukannya barang-barang prasejarah yang membuktikan bahwa masih ada rasa peduli terhadap lingkungan. Selain itu, kita juga jadi mengetahui sudah banyak barang-barang prasejarah yang ada pada masa lalu. Dan kita juga mengetahui bahwa orang masa lalu sudah menganut keyakinan dan kebudayaannya sendiri yang mencerminkan nilai ketuhanan. Kita juga diajarkan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama. Nah, kalian sudah tahu kan apa aja yang ada di Museum Arkeologi? Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Bye-bye. A few moments later. Panas goblok! Panas! Panas! Panas setan! Panas goblok! Panas! Panas!
setan!